95,9 FM Prince Radio, hits favoritmu kalau kemudian Mataram hari ini dari Silver Ticket to Home atau STTH kalau udah. Jadi kalau ngedengerin hit yang satu ini jadi emang kayak jadi kita pengen mendeskripsikan atau menggambarkan kota Mataram itu emang benar-benar luar biasa banget ya. Karena ada juga orang atau menurutnya Restu ya, setiap sudut di kota Mataram itu pasti punya ceritanya masing-masing ya, pasti punya kenangannya masing-masing juga ya. Bahkan mungkin ada juga yang ketika udah putus ya akhirnya jadi kayak susah buat move on karena selama berada di kota Mataram ya gak bakal bisa move on ya. Jadi ya segitu besarnya makna dari kota Mataram itu sendiri ya. Dan kalau muda pada malam hari ini ya, Silver Ticket to Home atau STTH udah langsung berada di station kita ya, berada di radio pada malam hari ini ya. Ada 4 orang yang nemenin Restu pada malam hari ini, cowok-cowok ganteng keren berbaju hitam, gila baju hitam ya. Malam hari lagi. So kalau udah STTH pada malam hari ini, yuk kita kenalan dulu nih sama mereka. Halo semua. Halo. Mantap ya suaranya. Gimana nih kabar kalian nih? Alhamdulillah baik semuanya. Masih lengkap personilnya ini. Masih naik turun. Sementara ini belum lengkap dulu. Belum lengkap dulu. Ya. Oke, sip deh. Oke, sebenarnya kita udah kenal banget nih sebelumnya sama STTH, tapi kayaknya kita pengen kenalin dulu nih, mungkin ada kalau muda yang masih kemarin mungkin nggak denger ya. Jadi sekarang mungkin pengen tahu dulu personilnya siapa aja nih, mungkin pengen kenalan dulu satu persatu nih. Gimana dari siapa nih? Oke, dari saya dulu. Oke, siap. Nama saya Ray Nabi Azhar Hadiansyah. Saya berposisi sebagai pemain gitar di Silver Ticket to Home. Lanjutnya. Yang kedua saya ada Hilman sebagai vokalis di band Silver Ticket to Home. Hobinya apa, kegiatannya gitu selain Hobi musik. Iya kali, iya benar sih. Iya. Gimana? Iya sih benar. Hobi yang lain ada foto-foto, fotografer lah. Oke. Dan basket. Oke. Mungkin saya kenalin yang Yang personil berikutnya. yang kedua dan ketiga yang baru-baru ini. Yang baru. Oke, ini baru berarti ya. Kalau Rifki udah dari Oke. 2 sih. Oke. Tapi nggak pernah muncul. Iya, kemarin ada berhalangan. Oh, Waktu yang fresh aja sebelumnya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Lalu Rifki. Posisi saya di drum. Sebagai drummer. Oke, sip. Hobi saya ya selain musik apa ya? Paling nggak ada sih jujur. Iya, udah nunggu. Udah lama-lama nunggu. Oke. Paling sering bepergian ke tempat yang Traveling berarti ya. traveling. Oke. Tapi nggak terlalu sering sih. Oke, sip. Berikutnya. Halo, saya Royan. Saya megang basis. Oke, basis. Kalau hobi saya selain musik, mungkin reply komen di IG dan Twitter. Oh, itu mohon maaf, ini admin berarti. Admin. Oke, berarti admin luar biasa. Oke. Kalau kena Royan baru berarti ya? Royan, secara perkenalan sih udah lumayan sering dulu di mention sama Rifki kan. Rifki teman lamanya Royan waktu SMA ya Ki ya? Ya. SMA. Oke. Tapi kalau gabung di band kapan? Seingat saya tuh sekitar ya Oktober tahun kemarin. Tahun kemarin. So what makes you bring him gitu? Kenapa bisa masuk Royan nih, masukin aja nih, nemu di mana gitu? Misalnya nemu di mana gitu? Bukan nemu sih. Di kafe gitu. Bawa aja nih orang gitu. Royan kita istilahnya kenal dari Rifki. Pertama Royan waktu masih di negeri seberang sana, di Eropa sana, dia masih sering nge-like-in story STTH. Oh gitu. Ya, saya sering cara caper gitu. capernya ya Royan itu. Makanya ini karena suka nge-like itu akhirnya jadi admin juga. Iya. Dan entah kenapa waktu tuh ya ada satu dan hal basis lama keluar. Ya kita maksudnya ya udah daripada nyari orang lagi, kita udah Rifki udah kenal Royan dan Egi yang kebetulan sekarang lagi di Malang, dia lagi nggak bisa bersama kita, juga kenal sama Royan. Ya udah akhirnya kita bareng sama Royan juga. Soalnya orangnya nyekil juga mainnya soalnya. Diam-diam menghanyutkan ya. Oh luar biasa. Nyekil. Tapi it means lu udah kenal lama banget berarti ya? Belum kalau kami berdua belum. Baru. Oke. Tapi ya emang udah langsung akrab orangnya. Langsung Bagus. bisa naik chemistry-nya gitu Iya, ya. karena chemistry. Emang paling enak tuh kalau lu nge-like gitu dulu ya. Iya. Nge-like gitu. Oke, nanti aku nge-like juga deh punya kalian, sama bisa jadi Iya. apa gitu. Jadi admin kalau aku sebenarnya pengennya. Nah,
Jadi untuk kalau muda yang misalnya pengen jadi admin atau mungkin jadi pengen nyari posisi yang lain, mungkin bisa langsung like atau komen di Instagramnya STTH ya kalau muda. Oke, so kalau nggak salah juga ini adalah kalian lagi nerbitin album yang kedua. Oke, yang kedua. So kalau boleh tahu, boleh nggak nih diceritain gimana perjalanan dari album kedua ini, kemudian siapa aja sih yang terlibat dalam proses pembuatannya sampai terbit banget nih? Iya. Kita buat pertama wacananya tuh 2021 kan ya. Kita pertama buat lagu pertamanya itu baru 21 baru. Waktu itu sama yang hadir di yang sampai hari ini masih sama Ilman yang dari kemarin yang nge-record itu. Nempatin banyak sih lumayan dari yang personil lama sama basis yang lama juga. Itu tapi drummernya sama gitaris satunya ganti, ada yang ganti di perjalanan gitu. Itu sih lumayan memakan waktu 2 tahun. 2 tahun. Apa yang bikin kayak kok susah gitu? Karena Pergantian personil. Satu pergantian personil, kedua ya ndak kita munafik cuan namanya. Betul. Karena kita masih merangkak. Oke. Terus kalau aku kepo ini nama album kalian yang kedua itu adalah Pretty Second Everlast. Ya. Itu gimana? Kenapa bisa gitu? Bisa ceritain nggak? Ceritain deh. Ada coba. yang punya story karena kalau nggak salah setiap album setiap album itu pasti ada yang punya cerita kan? Cerita sebenarnya kayaknya semua kan ada nontonnya orangnya. Itu nama perempuan, nama terjemahan harfiah bahasa Inggris dari perempuan yang waktu perjalanan buat album itu menjadi inspirasi dari siapa yang punya gebetan tuh? Kalau kemarin kan dulu ada Erlin belum masalah ya? Erlin bener Erlin nggak ada? Leader. Oke. Kalau sekarang siapa yang punya nih? Siapa man? Aku sih. Punya Ray berarti. Iya. Cetusnya. Terus gimana? Jadinya dia istilahnya dia ada hadir dan jadi inspirasi dari 2 lagu yang saya ciptain karena di sana ada 3 lagu kan, 1 lagunya Iman dan 2 lagi lagu saya. Gitu. Oke. Berarti bisa jadi nanti tuh kumpulan albumnya itu mantan semua kali ya? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya benefitnya nanti jadi mantan kalian itu sebenarnya banyak ya. Jadi mantan kalian itu karena bisa dimasukin dalam lagu gitu. Banyak sekali kalau mencetak. Iya kan? Jadi emang harus bisa menjadi mantan terindah buat salah satu di antara kalian biar bisa masuk dalam album kan? Iya benar. Oke, apalagi yang terbaru ini gara-gara cewek lagi kan? Iya benar. Sangat benar banget. Patah hati itu bisa menjadi inspirasi. Oke, so kalau udah untuk kamu yang pengen dibikinin lagu, kayak kamu juga harus bisa. Berapa orang nih yang single di antara kalian berempat? Yang single. Yang single di sini hanya saya sendiri. Ini sudah. Oke. Sudah married. 3-3. Semoga yang udah ada tetap bertahan ya sampai selama-lamanya ya. Amin. Yang single ya udah atur aja apapun maunya. Cuman kalau ada yang mau jadi kedua ya bisa. Aduh gimana? Maksudnya jadi kedua. Jadi yang kedua gitu. Video klip yang kedua. Ada kan model kedua kan kita nih akan menunjukkan video klip yang kedua untuk album ketiga. Oke, siap. Oke. Terus ini kayaknya aku lihat pemain bassnya juga baru dan ini juga beda ya sama yang kemarin main ke Fresh ya? Beda. Karena beda ya. Nah itu kalau boleh tahu nih, boleh dong kita dikenalin dulu nih yang baru. Karena kan kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Kalau udah sayang ya udah gimana ini ya gitu. Yeah. Gimana nih? Coba dikenalin dulu. Siapa ini? Silakan. Bang Royan. Ambil tes nyanyi kali ya? Bisa. Nggak bisa. Bener kan? Iya, Backing vokal kabur sih. Kita juga udah mau kabur kali. Udah siap-siap. Silakan Bang Royan, perkenalkan dulu, ceritain ditemuin di mana dulu. Ya karena awalnya saya waktu masih kuliah ya, S2. Di mana? Gimana S2-nya? Di tuh? Sejauh ini dia yang paling jauh ya? Jauh sekali. Oke. Kebetulan saya kenal Rifki kan udah lama, dan dia jadi drummer band gitu. Jadi saya kayak mensupport gitu. Selamat akhirnya jadi drummer band beneran gitu. Karena saya juga dulu ngeband sama dia, tapi ngebandnya ya gitu. Festivalan ya. Nggak ada duitnya gitu. Oke. Yang sekarang udah banyak duitnya gitu ya? Ya belum banyak. Masih. Suara hati semua ya jadinya. Oke, terus. Jadi itu lihat story kayak kelihatannya sering manggung gitu. Oke. Jadi kayak kemarin ada yang gugur satu gitu biar aku masuk gitu ya. Masa gitu niatnya. Oke, terus. Ya, terus waktu saya balik gitu
kebetulan si basis keluar kan basis lama, Mas Reza. Jadi Rifki nawarin gitu, ngerjain bareng gitu awalnya. Ya lama-lama pernah jadi istilahnya additional gitu ya, biar keren dikit. Ya ganti-ganti untuk bantu-bantu manggung. Ya lama-lama ya bolehlah main gitu. Oke. Awalnya coba-coba gitu ya, akhirnya lama-lama keterusan. Enak. Tapi kalau boleh tahu dari Bang Noyan sendiri itu misalnya apa yang ditemuin tuh, kayak kan kita ngerasa buat tempat band itu kan kayak kita bakal jadi rumah kedua atau rumah ketiga gitu kan. So what makes ini tuh kayak aku mau masuk tuh gitu loh. Apa yang mungkin daya tariknya kah, atau mungkin cuma sekedar pelampiasan kah, atau gimana? Kebetulan saya dari dulu kalau ngeband tuh sebenarnya pengennya bikin lagu ya. Bikin lagu. Pengennya produksian gitu. Kadang nggak terlalu tertarik buat manggung gitu. Tapi pengen merasakan produksian, pengen bikin sesuatu, pengen mencurahkan isi hati lewat seni kayak gitu. Oke. Berarti Bang Noyan belum setahun sekarang ya? Belum. Ya, Oke, masih baru gitu ya. Oke. Oktober kemarin setahun. Atau Udah tahun. Oh iya benar. Benar. Iya juga sih. Iya juga. Kenapa jadi 5 tahun? Secara teknikal. Secara teknikal luar biasa. Oke, tapi sampai saat ini Bang Noyan udah nyaman atau pengen keluar gitu? Sepertinya. Masa baru masuk udah keluar. Ya sebenarnya mungkin ada banyak yang nge-like lagi kan Iya. gitu. Gimana sampai saat ini gimana? Udah nyaman, senang, kayak ngerasa udah ini adalah rumahnya atau gimana? Ya sudah nyaman sih ya. Apalagi nanti kalau udah rilis lagu misalnya ada saya kontribusi sedikit, kayaknya akan lebih menyenangkan. Oke, luar biasa. Berarti udah nyaman ya, berarti keren gitu ya. Oke, kemudian ketemu si Rifki juga denger-dengar karena si Ray buat pengumuman gitu di Facebook ya. Masih main Facebook ya? Masih. Oke, terus nih, kenapa Rifki tertarik itu buat ikut Submit? Atau coba-coba juga, atau mungkin karena pelampiasan juga, pengen bikin lagu buat mantan juga kan? Kan kalian adalah kelompok bikin lagu buat mantan kalau misalnya. Ada paguyuban. Iya kan? Jadi waktu itu tuh sebenarnya bukan bahasanya saya yang ya, Ray gitu. Ray juga nyari saya juga gitu. Sama-sama nyari Sama-sama ya? nyari. Dia waktu itu sempat nge-inbox duluan nih. Siapa? Si Ray. Oh, Ray inbox duluan. Soalnya dia Oke. lihat postingan saya di Facebook itu kan ngedrum. Oke. Baru saya juga langsung ke Facebooknya dia, ternyata dia nyari drummer, ya udah saya gitu. Oh, ada pengumuman gitu? Iya. Ya. Oh, oke. Jadinya ceritanya gitu. Tapi pengumumannya di Facebook? Iya. Masih main Facebook? Pertanyaan kedua. Waktu itu pas puasa. Puasa, saya masih ingat itu abis sahur Berarti puasa tahun lalu? tahun lalu. Oke, terus? Nah, habis itu ya karena saya juga suntuk ya, nggak punya band, terus saya juga pengen buka relasi, soalnya saya mikirnya kan kemarin waktu itu tuh saya udah beli alat ya, drum gitu untuk ya bisa main lah gitu kan. Nah, kebetulan ada si Ray yang ngajakin, ya udah gas gitu. Oke. Ya sampai sana sih. Tapi ada yang bikin kayak misalnya kayak ini kayak unik atau mungkin kayak kepo-kepoin dulu gitu kan, sebelum submit kan pasti kepo-kepo dulu kan. Nah, ada nggak kayak gitu? Atau emang gimana? Emang karena gabut aja gitu? Enggak kan, gara-gara Alasan gabut tuh. paling dasar sih saya pengen buka relasi sih sebenarnya. Relasi kan udah kebuka relasinya sekarang. Soalnya kan percuma nih saya player gitu kan, maksudnya waktu itu karena sering pengen manggung juga, tapi teman nggak ada main kan, soalnya si Royan waktu itu udah di Poland, ada juga teman saya sudah di Jogja, jadi sendiri saya di sini. Vokalis waktu itu mantan band saya itu udah nikah dan punya anak, jadinya pengen buka relasi baru gitu. Jadinya untungnya ya diarahin ke sini gitu. Jalan yang benar berarti ya. Bukan jalan yang benar sih. Oh enggak gitu. Enggak gitu. ya? Benar sebenarnya. Oke. Nggak bener-bener amat, tapi Nggak ya. bener amat. Tapi seneng ya, nggak bener tapi menyenangkan gitu. Oke, sip, mantap. Berarti Menyenangkan, harus bener menyenangkan. Oke, berarti sekarang ini untuk Rifki sendiri udah berapa tahun atau berapa bulan? Setahun, maunya setahun nanti April nih. Oke. April Mei ini setahun. Oke, apa yang berubah akhirnya dari Rifki ketika udah gabung sini? Oh, udah ngeband berarti udah ikut manggung sebelumnya nggak? Udah ikut manggung juga sering Oke. sih sama. Gimana yang paling berkesan tuh yang manggungnya? Yang manggung di mana? Di ini sih, di Unram sih. Di Unram. Iya. Oke, gimana tuh rasanya manggung di Unram bareng STTH gitu? Kalau secara ininya, kalau secara panggungnya kan udah sering nih. Udah sering Nah, cuman kayak feel-nya aja. feelnya. Soalnya teman baru juga ada gitu kan, si Royan juga basis saya udah dari lama gitu kan, jadi udah chemistry-nya udah
lama juga gitu kan, apalagi juga si Egi nih yang nggak bisa hadir gitu kan. Dulu kan bertiga aja yang bikin band nih, sama ada teman lagi satu. Nah teman-teman ini tahu kayak STTH aja kan, daripada nggak punya tempat buat ngeband gitu kan, bisa produksi lagu juga, bisa berkarya, selain itu juga bisa manggung sana sini juga, jadinya enak lah gitu. Oke. Sejauh ini ya itu sih yang paling berkesan. Berkesan banget ya. Oke, sip, mantap. Tapi kalau ngomongin masalah anggota-anggota kalian ya, karena kan kalian kemarin juga beda anggotanya, sekarang beda lagi. Mungkin siaran besok lagi bakalan beda, tapi semoga nggak beda-beda terus ya. Jadi kayak kepo gitu loh. Apa yang bikin kalian akhirnya kok berubah-ubah terus nih personelnya, jadi kayak kepo sih sebenarnya nggak pengen aja, itu kayak kepo terus kepo. Siapa nih yang mau jawabnya? Gimana man? Kalau saya sama Ilman kebetulan ngerasanya karena ya apa ya, jalan hidup aja sih sebenarnya pilihan. Saya kebetulan sama Ilman menjalani pilihan terpanjang nih, udah saya sama dia udah nyaris 4 tahun kan. Oke, paling panjang ya. Terpanjang ya, selama ini secara relation di band sama Ilman, dan yang lain ini kan banyak yang memiliki aktivitas lain, kerjaan lain yang mungkin bertabrakan dengan agenda band gitu. Jadinya daripada maksain mereka ya, waktu tuh sebelum sampai sekarang nih kita termasuk jarang main juga sebenarnya, maksudnya alhamdulillah di 2023 tuh ada aja rezekinya yang akhirnya kita bisa menghasilkan di sini nih. Ya jadinya mungkin karena itu juga, karena kita masih ngerintis tuh, jadinya banyak mikir kayaknya nggak bisa nih di sini, atau saya punya hal lain yang lebih penting ya, jadinya nggak baik juga kan dipaksain orang untuk stay gitu. Itu sih mungkin yang mendasari gitu. Tapi memang kalian juga rata-rata kan band ini kan bukan yang, maksudnya bukan satu-satunya gitu ya, kalau kayak cari mata pencarian kalian juga punya kerjaan kan. Benar. Tapi kalian bisa manage waktu itu kan. Ya alhamdulillah untuk sampai saat ini kami berlima ya udah bisa memanage. Berarti itu emang tantangan beratnya berarti ya. Maksudnya kalau emang nggak bisa konsisten jadinya ya nggak bisa gitu ya. Berarti emang kalian juga kumpulan orang-orang yang setia dan konsisten berarti ya. Alhamdulillah setia. Iya. Tadi benar dari yang kedua tadi katanya. Ya, kan beda konteks. Oh, beda konteks. Beda konteks. Oke, terus karena kalian udah baru, berarti ada yang namanya sesuatu hal yang baru yang kalian inginkan. Mungkin kalian punya kayak ancang-ancang gitu buat bikin karya yang baru, karena juga tadi Royan pengennya gabung situ juga pengen bikin karya. Apalagi misalnya lagunya itu ada hasil tangannya Royan atau mungkin Rifki tadi kan seru lidinya. Itu kan ada plan nggak ke sana buat album ketiga atau mungkin single baru atau gimana? Sangat banyak plan buat Banyak ke depan. Oke. Apa nih coba yang lebih spesifiknya biar Paling kalau dekat. dia bisa denger? Paling deket sih buat video klip untuk lagu yang nanti yang pertama kali kita bakal setel. Yang itu ya? Iya. Oke. Nanti kita bakal spill dia. Oke. Terus. Yang lagu mana kita lagi project lagu. Royan juga kemarin kebetulan Royan udah punya pasti. Royan udah ada materi. Oke. Kayaknya Pengalaman di Poland itu kali ya? Iya. Masa Poland di bawah. Oh, oke. Berarti kan harus syuting lagi ke Poland berarti nih. Nah, Harus sih kalau itu. Harus sih kalau itu. Ya kebetulan ada kemarin video-videonya yang di Poland itu dapat. Oh, di cut gitu. Ada di cut. Pakai cut gitu. Kita capkan. Pas Kita lagi kasih makan anjing gitu. Kita stitch nanti di video. Kita stitch. Oke, terus. Itu paling dekat sih, itu kita mau buatin yang orang-orang yang udah ada di sini sekarang yang berjuang di sini, kita mau buat karya baru. Itu sih karena emang kan kita musisi kan emang dilihat sustainable-nya dari musik juga karya kan emang. Itu sih. Oke. Berarti kalian biasanya setahun itu kalian bisa nyiptain album atau single baru tuh berapa? 1 atau singlenya mungkin Sebenarnya 1, 2, bisa 4 sih ya. 4 ya. Sebenarnya cuman karena keterbatasan recording, waktu dan kerjaan lain. Iya, masih Jadinya sibuk dengan kerjaan lain. ya. Jadi ya sedapatnya lah, dalam setahun itu berapa ya itu kita keluarkan. Tapi emang kalian udah hebat banget ya, karena di tengah kesibukan itu ya, karena kan pasti kalian juga punya kerjaan utama gitu ya, dan kalian bisa mengalokasikan itu dan ini tetap bertahan STTH-nya ya. Iya. Dan kalau nggak salah kalian itu udah masuk umur 7 tahun. Benar? Iya, tahun Juli ini. Juli ini, oke. So berarti kira-kira apa nih yang bakal kalian suguhkan atau berikan kepada pendengar kalian? Kalian pasti nggak punya fans dong. Dan kayaknya udah 7 tahun ini kayaknya nggak mungkin dong nggak ada karya atau sesuatu yang baru gitu, hal-hal yang unik baru. Nah kira-kira apa nih yang kalian pengen tunjukkan kepada kaula muda atau kepada fans-fansnya kalian?
Kalau keinginan pribadi sih saya mungkin yang kalau memungkinkan ya saya pengen juga kita ada ya perayaan dengan manggung dengan teman-teman. Itu sih kalau ini sekali lagi kalau bisa, kalau kita ada apa namanya istilahnya, ada dukungan lain dari banyak pihak juga, saya pengennya itu sih. Tapi kalau paling apa istilahnya, paling dasarnya itu minimal rilis lagu dulu, rilis karya dulu sih. Berarti ini Mungkin adalah kita pengen ngerayain ulang tahun kalian yang bulan Juli nanti ya. Iya. Pasti punya harapan masing-masing nih. Pasti. Nah kalau misalnya yang abang vokalisnya nih, Bang Imam nih. Iya. Bang Ilman. Sebagai vokalis apa harapannya buat, karena udah 7 tahun nih kira-kira, pengen mencurahkan hatinya gimana sambil nangis-nangis. Udah 7 tahun ya. Ya, harapan buat STTH semoga Panjang umur. personil yang ini bertahan ya. Iya. Oh, Itu kemarin kan. aku masih inget loh kemarin itu sebagai bertahan. Tahu Iya. ya. Iya. Oke, terus. Bertahan personil yang sekarang ini dan sama-sama kita menciptakan karya dan sukses bersama. Iya. Oke, susah bersama. Oke, kalau dari Rifki, ada nggak harapannya untuk STTH di umur yang ke-7 nanti bulan Juli? Ya harapannya sih paling penting sih nggak stuck sih di tempat gitu. Maksudnya harus ada perkembangan sih, harus setiap harinya gitu. Entah itu mungkin dalam bikin Teknis. lagu, Teknis. pasar yang ada di zaman sekarang gitu, di kota Mataram gini. Ya yang paling penting sih chemistry tetap jalan aja. Chemistry-nya. Nggak Oke. di musik ya, di luar Iya. band lah gitu. Kalau Rifki sendiri ada misalnya pengen nyumbang lagu itu atau apa single buat apa diciptain itu buat dinyanyiin gitu? Ada nggak? Ada punya bakat buat nulis lagu gitu? Kalau saya sih kalau nulis lagu, lirik saya lemahnya di lirik sih. Oh di liriknya. Kalau saya sama Oyan itu lemahnya di lirik. Di lirik, oke. Sip. Pokoknya ketemu sama Ray Ilman yang pintar Melengkapi nulis satu sama lirik. lainnya. Jadi bisa lah. Oke, definisi menemukan anggota yang bisa menyempurnakanku ya. Iya. Asik. Gila, asik. Luar biasa. Oke, kalau dari Royan sendiri gimana? Mungkin kalau dari saya seperti yang saya udah bilang tadi sih, yang aspirasinya. Aspirasi. Dia datang dengan membawa aspirasi. Iya, dengan bahasa akademis. Tolong didengarkan aspirasi itu ya. Kalian harus demokrasi ya. Lebih Terus. ke ini ya, semoga bisa produksiannya itu memuaskan kita semua pertama, dan semoga bisa lagu-lagu yang kita buat bisa menghibur lebih banyak orang, liriknya bisa mewakili perasaan lebih banyak orang, bisa memberi makna untuk lebih banyak orang itu. Oke, sip, mantep deh. Oke deh kalau gitu. Yang penting tentunya Royan ataupun Rifki nggak pamit gitu ya, nggak usah sampai pamit gitu. Yang harapannya ya betah di sini ya pamit. Apalagi pamitnya tuh jadi paling pahit gitu ya. Karena kalau nggak salah kalian punya satu hits yang judulnya pamit paling pahit ya. Mungkin ada kalau udah yang pengen dengerin hits yang satu ini. Kalau gitu kita airplay aja kali ya. Biar kalau misalnya di rumah bisa mendengarkan hits yang satu ini, pamit paling pahit kalau udah. Keep on di 95,9 FM Fresh Radio, hits favoritmu. 95,9 FM Fresh Radio, hits favoritmu, pamit paling pahit ya kalau udah. Yang merupakan hits dari Silver Ticket to Home ya. Ini enak banget hits yang satu ini ya. Tapi kalau ngomong masalah hits-hitsnya STTH, kayaknya beberapa diantaranya kayaknya lagu-lagu galau ini ya. Ada yang bisa ceritain nggak kenapa bisa hitsnya di galau-galau nih? Kalau lagu galaunya nih, ya tadi saya bilang di perjalanan buat album pertama gitu, yang album kedua kita mengalami ya, sebagai orang yang hopelessly in romantic relationship ya, mau nggak mau itu jadi kayak bahan bakarnya gitu. Rasa sakitnya itu. Oke. Ini pertanyaan random sebenarnya buat kalian. Dari hits-hitsnya kalian kayak Orisela, kemudian Pamit Paling Pahit, Gadis Kota Tua, Mataram Hari Ini, Tak Terbalas Sempurna, sama yang terbaru nanti ini, ada nggak di antara kalian favoritnya masing-masing? Dimulai dari Ray dulu, favoritnya. Satu aja favoritnya dan kenapa? Kalau saya favorit sih sebenarnya Gadis Kota Tua. Gadis Kota Tua, Ya. kenapa bisa itu? Karena menurut saya di situ tuh yang saya paling all in buat secara melodi musik. Melodinya ya, soalnya ini kan lagu Ilman, jadinya saya
memutar cara gimana caranya lagu kawan saya ini bisa jadi lebih enak ya. Jadinya saya cari yang sisi untuk aransemennya, jadinya mencari aransemen musik-musiknya itu. Dari proses pembuatan ini yang paling panjang, yang paling prosesnya paling lama atau enggak? Justru sebentar mana? Ini paling bentar ya? Hitungannya sebentar. Oke, paling bentar. Oke. Itu dari Ray ya. Kalau dari Ilman apa? Yang mana? Kalau dari saya Mataram Hari Ini kayaknya, Kenapa bisa yang itu? karena lebih ceria aja musiknya. Lebih ceria. Ya. Oke. Aku pikir malah kota Mataram hari ini tuh kayak galau tentang kota Mataram gitu. Ya itu ceria ya. Klipnya udah ada kan? Menggambarkan tentang kota lah. Iya. Oke, tapi nggak tentang ceritain mantan kan di sini. Enggak. Makanya situ beda sendiri. Oh, beda Sendiri sendiri. sih. Oh iya, ya kita udah bahas tadi makanya beda Ya, sendiri. nggak ada tentang cinta dia. Iya. Oke, tentang apa dong kalau bukan cinta? Rindu suasana kota kayaknya. Rindu bagaimana kita ngelihat kota ini ketika kita masih kecil dan membandingkannya ketika kita udah di umur segini gitu. Oke, sip, sip. Itu. Oke, sip. Kalau Rifki, apa nih favoritnya nih? Kalau nggak salah kalian berapa yang kalian punya lagu? 7. Tujuh, Oh, ya? ini 7. Yang udah rilis 7. 7. Oke, bakal yang baru ini di 8 kan? Ya. Oke, sip. Kalau Rifki yang mana? Kalau saya sih yang terbaru nih. Terbaru. Yang nanti kita bakal play. Kenapa? Soalnya ini kan saya juga yang buat. Mm-mm. Saya juga yang ikut garap dan aransemennya juga saya yang buat gitu. Nah, di samping itu juga yang bikin unik lagu ini nih karena dia kan ntar pakai 3 bahasa. Oh, 3 bahasa. Nah, Bahasa Polandia ada. Enggak ada. Bahasa apa? seharusnya sih pakai bahasa dunia ya, pakai bahasa dunia ya, Indonesia, Iya, Arab, Inggris ya. Cuman kan Keterbatasan Keterbatasan, waktu. ya. Nggak mungkin lah satu paragraf. masa kita mau panggil ustadz gitu kan juga Iya. buat ngisi vokal gitu kan nggak mungkin ntar malah di Iya. ceramahin Itu gitu. bisa di-spill nggak? Ada 3 bahasa itu bahasa apa aja? Indonesia, Indonesia. Inggris, Sama Jepang. Wah, kenapa milih 3 bahasa itu? Nih, Ya karena Rifki. kebetulan kita punya Atau karena orang suka dalam. yang Jepang, orang dalam gitu? Jepang. Iya. Ya. Orang dalam. Oh, bukan. Kebetulan Oke. di Orang Indonya dalam Ilman, Hmm. saya di bahasa Inggrisnya, terus yang buat Jepangnya ada mantan vokalis kami sebelumnya, vokalis dan gitaris. Dedikasinya di luar Jepang. biasa si mancan satu ini ya. Iya. Oke. Dia terus- kebetulan ikut juga. Oke, tadi lanjutin Rifki. Nah jadi yang unik juga pembuatan lagu ini waktu itu si Egi udah masuk, cuman belum resmi ya bahasanya, Belum ikut record. belum ikut record. Jadinya Hmm. mungkin karena ada kesibukan ya waktu itu juga. Jadinya kita milihnya si teman kita yang dulu untuk masuk gitu kan, buat kolaborasi buat lagu ini gitu. Itu sih. Oke. Dan itu cuman seminggu. Seminggu Buat recording. lagunya, Kayaknya buat itu lagunya. tercepat itu. Record ya. tercepat, buat tercepat. Soalnya Kita buat kejar seminggu juga waktu liriknya. Wah, ya, karena Ngejar. ada Jepang-Jepangnya gitu ya. Ngejar balik ke Jadi Jepang. rata-rata sih. udah suka Jepang nih kalian ya. Ya. Seru musik yang kali ini. Oh. Insya Allah. Oke, kalau dari Royan gimana? Yang mana nih? Karena baru gimana nih? Karena saya belum bikin lagu juga ya, maksudnya belum ada produksi walaupun ada materi. Dari lagu-lagu STTH yang saya udah dengerin, mungkin Orisela ya, menurut saya Orisela. paling bagus dari segi aransemen, menurut saya paling matang, secara lirik juga, secara progresi chord, dan samplingnya juga udah bagus, maksudnya dalam artian udah ada instrumen-instrumen dari sequencer lain yang Iya. ditambahkan. Menurut saya paling matang, paling bagus Orisela. Oke, aku Sering jadi tajam sekali. bener ya, pengamat memang beda ya. Pengamat. Beda-beda. Nggak sia-sia kepala Selain dia. pengamat musik, pengamat politik, sama pengamat komen. Oke, Iya. 1, 2, 3 itu gimana nih? Ngitung kan maksudnya ini. Gitu. Oke, ada apa gitu ya? Iya. ada itu. Oke deh kalau gitu. Berarti masing-masing person ini punya apa ya? Punya favoritnya masing-masing karena emang punya cerita masing-masing ya. Kalau Roy tadi kan lebih kepada prosesnya kali ya. Iya. Oke, kalau Ryan juga misalnya kalau ada hits yang dia bikin gitu ya, ada campur tangannya mungkin bakal itu ya Royan ya. Bakal milih yang itu ya, sama kayak punya Rifki tadi ya. Bakal milih itu gitu ya. Oke deh. Nah untuk ukuran band yang main pop rock ya, kalau nggak Iya. salah bener ya. Iya. Oke. Pendekatan kalian tuh kan lebih mirip attitude-nya tuh kayak band-band underground ya. Kalau nggak salah. Ya, secara Iya, attitude gitu ya, bukan musiknya. ya. Oke. Nah kemudian dari mana sih lahirnya attitude yang kayak gitu? Dari experience kalian atau dari apa kayak pengen ngebuktiin sesuatu kepada para pendengar, atau mungkin ada another reason yang kalian pengen sampein? Kalau pribadi ya kan masing kita punya beda. Kalau saya lahirnya istilahnya attitude kayak gitu tuh ya karena emang
Ya kayaknya semua kita butuh pembuktian sih kayaknya ya, maksudnya kita dan karena saya bertahun-tahun sama STTH nih ada aja yang ngecengin kan, pasti kok masih udah umur segini masih ngeband gitu, tapi ya saya ngejalin. Emang ada yang bilang kayak gitu? Ada. Si ngeband Nggak itu mungkin maksudnya- dong, pasti ada. paling band. Si paling band ya. Tapi maksudnya anak yang ngeband itu emang harus yang usia berapa sampai 17 tahun gitu? Nah itu kan kita nggak punya Iya. benchmarknya kan mau, Benar-benar. tapi kan mereka nganggapnya ya umur segini ya udah serius aja lah hidup gitu ya. Apa yang ngeband gitu ya? Ya kalau kamu serius ngapain kamu nyari apa ya istilahnya, nyari hiburan di luar? Ini hiburan saya. Tapi emang masih ada yang kayak gitu? Pasti Pasti nggak ada. pasti akan ada gitu, mana mau Dari seniman pasangan apapun. kalian masing-masing kan udah nikah kan? Gimana tuh? Dari Ilman, dari Royan, dari Rifki tuh ngapain sih pengen ngeband gitu? Kan biasanya kan orang stereotipnya itu kan kalau cowok-cowok manggung tuh kan banyak fansnya gitu kan? Gimana? Kalau dari saya sih, dari istri mendukung aja ya, saya mau Mendukung aja. apapun itu semua lakukan, yang penting positif dan berkarya, tetap Ya, ya. disupport. Oke, sip-sip. Kalau dari Rifki? Kalau saya sendiri sebenarnya istri sih support aja. Support. Cuman kalau saya bedanya sama Ilman karena saya juga mata pencarian saya di musik juga salah satunya. Jadinya Mau nggak mau dukung? mau nggak mau, maksudnya kalau ada duitnya sih. Oh iya. Terus dukung. Oke. Soalnya kan di sisi lain juga kan pekerjaan sampingan saya di STT kan juga saya kan ngamen nih. Ngamen. Di mana biasanya? Reguleran. Reguleran lah di Oke. beberapa kafe. Oke, Soalnya nggak di satu kafe soalnya. Ada juga di Gili juga gitu. Oke. Jadinya itu sih. Kalau saya soalnya kan saya mikirnya pas nih. Ada yang bisa dipakai buat berkarya, ada juga bisa dipakai buat gitu. Nyari duitnya. Nyari duit gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Bang Royan gimana? Nah, kok saya juga kebetulan istri ya jarang mempermasalahkan yang Jarang. saya kerjain ya. Oke, jarang Jarang. mempermasalahkan. Kecuali kalau begadang nggak pulang main PS misalnya. Oke, jadi Sisi daripada yang PS. lain ya istri saya cukup tenang lah. Oh, cukup tenang. Sekali Oke. mempermasalahkan duel. Oke, jadi kan sudah kenal Iya. pasangan masing-masing berarti ya. Benar. Oke, sudah saling memahami gitu ya. Iya. Nggak ada yang tiba-tiba nyari, "Re, kok suamiku belum pulang?" gitu kan. Ada. Paling ibu saya. Oh, ibu. Oke. Nah, khusus untuk Ilman nih sebagai vokalis. Ilman sendiri kan personil terlama kedua setelah Ray kalau nggak salah, bener ya? Iya, benar. Kayaknya kalian kelihatan akrab banget ya kalian tuh ya, kayak suami istri gitu. Teman SD soalnya. Teman SD, teman Teman SD. Iya. Oke, teman SD. SMP bisa. Bisa dia pergi ke Jawa. Kalimantan. Jawa ya? Jawa. Oke, SD kalau kalian teman SD gitu nggak ada kayak gitu main-main band itu kan biasanya pakai sampah gitu, pakai sapu. terus Momen pakai pertama saya ember. tahu dia bisa nyanyi nih gara-gara kita Iya, gendang-gendangan di di kelas. perpustakaan, Iya. perpustakaan kelas, Oh, dekat kelas. berapa sapu, berapa meja udah kalian rusak gitu. Meja mungkin kita Meja. pukul-pukul ya. Iya. Itu waduh gitu kan. Iya. Oke. Nah, khusus untuk Ilman nih karena Ilman adalah yang kedua terlama di sini. Kalau nggak salah gabungnya 2021. Iya. Oke. Kok bisa bertahan selama itu berkarya sama Ray gitu ya? Ray kan bengel gitu kan. Gimana gitu? Kayak gini gitu ya. Kayak gini lah gitu. Paling jauh di antara yang paling Iya. jauh sebenarnya. Gimana? Kalau masalah bertahan, pasti bertahan karena apapun itu yang saya kerjakan, penting berkarya, itu bakalan saya pertahanin, bakalan berjuang terus di situ sampai mendapatkan hasil. Sampai mendapatkan Alhamdulillahnya dan sekarang Dan udah kelihatan. sekarang udah kelihatan. Udah kelihatan hasilnya. Dari awal hasil. teman-teman Apa yang hasil yang kelihatan itu? Material ada, exposure ada, alhamdulillah. Udah Kelihatan lumayan banget. lah. Udah lumayan ya. Sedikit cerita dari awal saya masuk di band, awal ngeband lah. Ya ada temen yang ceng-cengin juga. Anak band. Nah, terus Nah dari situ saya lihat, harus bisa ini, harus bisa dibuktikan. besar. Iya. Dibuktikan. Harus ya. dibuktikan. Iya. Nah alhamdulillah sekarang ya udah lumayan kelihatan lah. Kalau nggak salah kalian punya mimpi untuk pengen konser kalau nggak salah yang sering setiap tahun di kota di NTB itu apa namanya itu? Oh. Iya itu kan masih. Iya, masih. Oke itu berarti masih Masih cita-cita sedang kalian. dikejar ya. Masih cita-cita kalian. Masih. Itu. Kenapa harus itu? Itu yang kayak saya bilang tadi, benchmarknya ya secara nggak langsung benchmark band sini tuh main di situ tuh udah kayak festival besarnya lah gitu misalnya. Tapi kalau sekarang mungkin kita masuk cita-citanya ke MXGP ya, Ya, Oke. yang udah bisa kelihatan ya. se-Indonesianya lah. Iya, kalau Oke. bisa biar itu kan lokal, nah yang MCGP ini mungkin bisa nasional. Oke. Kalau dari Rifki sendiri ada nggak mimpi untuk STTH ini buat kedepannya?
mungkin pengen manggung di mana gitu, pengen manggung di Jakarta one day atau pengen duet gitu sama siapa gitu mimpinya? Kalau mimpi sih pengen tour aja sih. Turnya kemana kalau turnya nih? Di Lombok Timur, kalau Sumbawa gitu? Kalau di Lombok sih udah ini. Udah semua ya. Ya. Oke, pengennya kemana? Ya ke Jawa lah. atau Jawa, kemana. Jakarta berarti. Sepulau Jawa. Pulau Jawa, oke, berarti 1 minggu gitu ya. Iya. Kayak Ariel Noah gitu dulu ya. Oh, udah. Ini Arielnya. Oh iya. Mirip 11-12. Iya. 11-12 lah ya. Oke, kalau dari Bang Royan sendiri gimana? Ada mimpi nggak buat SCTH nih? Bawa ke Poland. Kalau saya sih ya ya saya as long kita bisa produksian dan kita menikmati yang kita buat dan apalagi kalau bisa dinikmati banyak orang ya saya udah senang sih itu aja. Ya udah seneng. Sederhana itu gue. Sederhana itu. Sederhana itu luar biasa. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ini khusus untuk Ray. Ray ini sendiri kan founding member di sini ya. Ya. Oke. Kemudian jadi salah satu yang turut ngediriin band ini dari awal dan sebagai satu-satunya yang bertahan ya, nggak mungkin lah bubar gue ya, nggak mungkin lah kabur Ray ya karena udah didiriin. Oke. Terus apa sih yang bikin Ray itu pengen tetap stay gitu, kayak dengan cobaan yang begitu berat gitu ya, kau datang dan pergi gitu ya, akhirnya pengen tetap bertahan gitu loh? Ya karena saya orangnya loyal. Loyal Saya kepada udah semua milih gitu ya. ngejalan ini dari umur saya 20. Saya milih ngebuat ini, ngejalanin ini, menghabiskan nyaris setengah hidup. Sepertiga hidup saya di sini. Sepertiga hidup. Ngeband saya di sini. Ya apalagi yang saya mau cara saya mengabdikan dengan cara gimana lagi sama mengabdikan. Jadi saya kalau nggak loyal, terus ngebantu band ini buat besar dan besar lagi, dan nemuin orang-orang yang alhamdulillah bisa bikin bantu band ini bergerak bersama-sama dengan mereka gitu. Itu sih kalau saya. Luar biasa. Kan itu aja. Bagus banget kampanyenya nih ya. Ya ampun. Di masa-masa quick count kayak gini. Jangan lupa Quick coblos. count. Iya, nomor Coblos. 4 gitu ya. Iya nomor 4. Jangan nomor 4 nanti bilang kampanye nomor 5. Nomor 7 dong. Nomor Saya 7. 7 tahun. Oh 7 tahun, iya benar tuh nomor 7, oke. Ini sebagai bagian terakhir nih buat kalian semua. Sampaikan dong kepada kalau muda pesan-pesan apa yang pengen kalian sampaikan kepada kita semua yang ada di rumah, yang ada di kantor lagi lembur pada malam hari ini, agar kita semua bisa betah dengan dengerin lagu-lagu kalian. Mungkin dimulai dari Royan kalau sekarang dulu nih. Ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan? Pesan-pesan yang disampaikan kayaknya untuk ke Kaulah muda. kaulah muda ya, apa itu kaulah muda ya, Dengan lagu-lagu kita ya. dengan lagu kita mungkin teman-teman coba dengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin akan lebih menikmati, mungkin Asik. lebih resapi ceritanya, mungkin Oke. coba direlate dengan kehidupan pribadi, mungkin lagu akan lebih enak kalau ngajar itu. Oke. Dengerin waktu overthinking bisa nggak sih? Kayaknya boleh untuk mendistraksi, karena Iya, overthinking oke. itu kan butuh distraction ya. Oke, tapi paling enak dengerin kalau menurut Royan nih, paling enak dengerin hitsnya SCTH tuh waktu kapan? Waktu lagi ngapain atau lagi di mana gitu? Mungkin lagi di mobil atau lagi di kantor atau gimana? Kalau menurut Royan? Kalau saya sih, menurut saya yang momen paling enak tuh denger lagu itu sebelum tidur atau waktu lagi berkendara. Jadi berkendara ya. Oke, inget mantan gimana nanti tuh jadinya? Hah? Inget mantan jadinya kan lagi Oh, iya. berkendara. Ya mungkin kok yang punya mantan. Iya. Oke. Kalau dari Rifki sendiri gimana? Pak nih pesan-pesannya buat kalau muda, terus paling enak dengerin SCTH itu kapan nih momennya? Pas lagi kosong sih. Ini kosong gimana? Dia kosong pikiran. Maksud Gimana, saya kita lagi gini, kosong gini. gimana gitu? Nanti kesurupan gitu atau gimana? Soalnya kan kalau kaulah muda nih ya lagi, maksud saya bahasanya tuh kayak lagi banyak yang dipikirkan gitu ya. Oke. Apalagi masa-masa overthinking kan lagi kosong tuh. Kosong Bukan kosong pikirannya, maksudnya kosong apa yang enggak Hampa. hampa yang dikerjain gitu loh. Oke. Nah coba kalau lagi overthinking ya dengerin lagu kita aja gitu kan. Biar makin overthinking maksudnya. Oh enggak, biar terobati. Biar lebih bisa mengalihkan lah pikiran gitu. Oke. Soalnya kalau dihabiskan waktu pakai overthinking kan nggak baik juga kan. Bener-bener setuju. Nggak baik nggak baik buat kesehatan sama mental juga. Oke, berarti SCTH adalah solusi untuk overthinking. Iya. Dan mental Oke. illness. Oke, mental illness-nya. Oke, berarti menurutnya Rifki paling enak tuh waktu overthinking gitu ya. Iya. Waktu kosong-kosong gitu ya. Terus Kosong kosongnya. dompetnya, kosong apanya gitu ya. Oke, sip. Kalau dari Ilman selaku vokalisnya, apa pesan-pesan buat kaula muda dan momen paling enak buat dengerinnya kapan?
Momen paling enak tergantung lagunya mungkin ya. Tergantung lagunya. Oke. Kalau Mataram hari ini kan kayaknya enaknya tuh pas lagi di perjalanan. Perjalanan. Kalau Mataram hari ini ya. Oke. Kalau Risela pas lagi galau-galaunya. Galau-galaunya biar makin galau. Ya. Oke. Ya itu tergantung lagunya lah. Tergantung lagunya. Oke. Kalau pesan-pesan ke kaum muda gimana? Pesan-pesannya jangan sampai Bosen. ya benar. Jangan sampai bosan lah dengerin lagu-lagu STTH. Oke. Supaya kita juga semakin semangat buat ciptain karya. Oke. Jadi kita adalah penyemangat buat kalian gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari saya sendiri? Kayak tadi saya bilang agak kepotong tuh lagu yang menurut saya cocok ya sama kayak Irman. Kalau Mataram hari ini tuh kalau lagi Kandara, apalagi kita keliling-keliling kota tuh kan. Benar-benar. Keliling kota Mataram gitu. Iya. Pasti kita Tapi kalau keliling Sembalun juga bisa kan? Bisa. Bisa banget. Sembalun hari ini gitu Sembalun kan? Mau diganti liriknya Nanti bisa. Selong hari ini ya. Lentang Udayana Langka hari ini. Iya. Boleh. Mungkin Royan pada bikin kayak gitu Iya, ya. Lentang Masa hari ini. Benar. Nggak bisa. Gunung Sani hari ini gitu kan. Bisa. Semuanya 14 nanti ya. Iya. Oke, terus Tinggal gantian aja. Terus kalau ini khusus untuk fotografer nih, gadis kota tua tuh cocok banget menurut saya. Cocok, Ya oke. untuk sambil kalian dengerin meresapi mana nih susu di kota tua. Oke. Itu sih. Kalau Risela nih benar kayak kalian Yaman juga tadi tuh. Kalau kalian mempertanyakan kenapa kalian tidak dipilih oleh pasangan kalian tuh, secara nyaman nemaninya tuh yang paling relate banget Risela. Risela. Iya. Oke. Terus pesan-pesan untuk kalau muda nih biar tetap dengerin lagunya kalian ya. Biar betah, biar nyaman gitu. Kalau pertama subscribe YouTube kita dulu. Pertama itu. YouTube dulu berarti ya? YouTube dulu pertama. Oke. Baru kalau udah lihat, visualnya oke nih, visualnya. Nah, baru kita. Oke. Karena kan walaupun musik media audio ya, tapi tetap aja kan sekarang gandengannya tetap visual juga. Jadi media visual juga penting. Habis itu ya silakan cari di Joox, Spotify kalian. Oke, mantap. Ya. Oke, so kalau udah nggak terasa banget itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah Restu sampai. Sebenarnya kita pengen ada masih 150 pertanyaan yang Iya. harus mereka jawab, cuma katanya mereka mau nge-band lagi selesai ini katanya. Benar, Pak. Nge-band lagi ya. Mau nyiptain lagu juga karena Royan juga katanya pengen nyiptain lagu selesai ini ya. Mau bikin lendang langke hari ini. Iya, benar. Oke, kita satu lendang. Langsung rekaman soalnya hari ini. Iya, langsung rekaman ya hari ini. Oke deh kalau gitu, jadi mereka udah sampein semuanya. So kalau muda, katanya tadi yang dijanji-janjiin ya, kalau muda mungkin ada di antara kamu yang nggak matiin radio karena kamu penasaran sama hits yang bakal kita airplay pada malam hari ini. Kalau Mas ini adalah satu-satunya ya, yang pertama kali di airplay sekarang. Iya, ini Best belum Radio. ada di belum DSP ada manapun. dimanapun. Oke, terus kapan kira-kira bakal dipublish ini? Secepatnya. Secepat mungkin. Kalau bisa sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Setelah Lebaran. Oke. Lebaran tahun ini atau tahun depan? Sepertinya tahun ini. Lagi Oh, ini. pilpres depan ya, lebaran pilpres depan. Pilpres Iya, depan. Lebaran. Jangan dong ya. Atau mungkin untuk sebagai perayaan mungkin ya. Iya. Oktober. Iya, Beda. beda. Ada yang marah ya. Iya. Oke. Sumpah Muda kan Oktobernya. Oh iya bener. Oke, semoga dia lancar semuanya deh. Oke deh. So kalau udah kita bakal ngedengerin sama-sama sebagai penutup hits dari STTH yang berjudul apa judulnya boleh disampaikan? I wish Akira Menai. Oke, luar biasa. So, kalau muda ini adalah hits terakhir kita, so Restu minta maaf kalau misalnya ada kata yang salah. Mungkin kalau misalnya ada ucapan-ucapan yang kurang tepat, so I would like to say sorry untuk semuanya kalau muda. So, kami semua, dan Restu dan juga STTH bakal pamit undur diri dulu kalau muda. Dan kita nikmatin dulu hits yang keren banget dari STTH, I Wish Akira Menai. Bener? Benar. Oke, udah kalau gitu kita langsung dengerin kalau muda. Keep on di 95,9 FM Friends Radio. Hits favoritmu and bye-bye kalau muda.